Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah renungan pagi kita. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur sebab kebaikan-Mu sajalah yang membuat kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, namun kami percaya karena kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Sehingga bahkan pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami akui Tuhan seringkali kami tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah dengan darah-Mu Engkau layakkan setiap kami untuk beribadah kepada Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, bahkan membebaskan yang terbelenggu dosa. Terima kasih Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu nyata di tempat kami masing-masing Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami sembah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menghadap tata Maha Kudus-Mu Tuhan, dengan penuh kerinduan akan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang menerangi jalan hidup kami, memberikan kekuatan, menolong kami, menyembuhkan kami, bahkan memberkati kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi salam bagi kita di Jumat pagi ini. Saya bawakan tema yang penting, walau mungkin istilahnya masih tergolong baru, dengan judul Theopreneurship.
yang biasa kita dengar, entrepreneurship. Entrepreneurship dari serapan bahasa Perancis, entreprendre artinya melakukan atau giat melakukan. Kemudian entrepreneurship itu diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi artinya itu doing business. Bahasa Indonesia kewirausahaan. Nah, yang saya kenalkan ini bukan sekedar entrepreneurship tapi theopreneurship. Ada theos di dalamnya. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan. Saya pilihkan dari tulisan Rasul Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu atau kota X gitu ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun, menyangkut durasi waktu, dan berdagang aktivitinya, serta mendapat untung yang merupakan goal. 14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ayat berikut, 15. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Lalu dilanjutkan, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Puji nama Tuhan, sampai di sana bacaan kita. Pagi ini saya berikan pengantar dulu. Alkitab kita ini yang 66 buku ini adalah panduan, petunjuk yang membawa kita ke sorga. Itu tidak diragukan lagi. Namun juga melengkapi hal itu, Alkitab bukan saja panduan yang membawa kita ke sorga, tetapi juga panduan yang membawa atau menghadirkan sorga kepada kita. Jadi arus baliknya gitu ya. Mengapa saya katakan Alkitab adalah pemandu yang membawa sorga kepada kita? Sebab Tuhan Yesus mengajar berdoa. Antara lain dalam doa Bapa kami bunyinya, datanglah kerajaanmu. Lalu dilanjutkan, jadilah kehendakmu di bumi, saudaraku. Here, now, di sini. Seperti di sorga. Memang kita belum di sorga, tapi Tuhan mau kita hidup sorgawi. Sukacita sorgawi, damai sorgawi, dan semualah suasana sorgawi kita kecap sekarang ini, dimulai dari kehidupan di dunia ini sejak kita lahir baru menjadi anak Tuhan. Nah, berikutnya dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Yakobus atau dalam bahasa Inggris James memakai profesi businessman atau saudagar sebagai point of contact atau sebagai poin untuk mengajarkan sesuatu, yaitu menyampaikan kebenaran tentang hidup yang lebih baik, bisnis yang lebih baik. Maka saya promosikan langsung Bapak Ibu. Theopreneurship sudah pasti selalu lebih baik daripada entrepreneurship. Sebab entrepreneurship adalah domain kita, tetapi theopreneurship kita bersama dengan Allah. Katakan amin. Jadi kalau Allah bersama dengan kita, hasilnya selalu lebih baik. Bahkan hasilnya itu berdampak kepada spiritualitas yang baik, yaitu hubungan kita, relation kita dengan Tuhan tersambung, terkoneksi dengan baik. Dan itu yang menjadi modal kita pada kekekalan, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, maka penekanan saya yang pertama, kita harus sadar hidup ini singkat. Sama-sama dulu kita katakan hidup ini singkat. Ya, tadi dikatakan hidupmu itu sama seperti uap. Uap ya, sebentar saja dia mengepul atau embun di pagi hari, sebentar saja dia eksis, lalu sudah tidak ada lagi. Demikian juga hidup kita, waktu hidup kita ini. Ini cuma sebentar, saudaraku. Dan kalau sudah berlalu, tak dapatlah kita kembali lagi.
tidak dapat kita beli kembali. You cannot buy back time. Tidak bisa, saudaraku. Maka dalam pengertian orang Yunani kata waktu itu, selain ada dikenal kata kronos, juga ada kata kairos. Sama-sama artinya waktu. Nah, kairos inilah waktu. Waktu dalam arti momentum yang muncul, yang bisa jadi tidak akan muncul kembali berulang-ulang di masa ke depan, saudaraku. Nah, kairos itu adalah sesuatu yang berlangsung pada momentum yang tidak dapat kita ulangi gitu ya. Maka dalam hal itulah kata waktu ini digunakan oleh Rasul Paulus. Pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat, katanya, saudaraku. Nah, di Indonesia memang ada ungkapan tak lari gunung dikejar gitu ya. Itu ungkapan yang sering dipakai. Atau juga ungkapan lain, Belanda masih jauh gitu ya. Kedua ungkapan itu menunjukkan kenapa mesti buru-buru, kenapa mesti sekarang. Besok pun saya bisa ke gunung itu, gunungnya nggak pergi kok. Bulan depan bisa saya tunda-tunda, bisa saya ulur-ulur waktu. Maka banyak orang membuang-buang waktu. Belanda masih jauh, ya udahlah santai dulu lah bro gitu ya. Seolah-olah waktu itu ya sesuatu yang kita kuasai, padahal tidak. Waktu itu akan berjalan terus tanpa persetujuan kita. Dia akan meninggalkan kita. Dan kalau kita sudah membuang waktu, itu terbuang permanen, saudaraku. Saya ulangi, Efesus 5:16 berbunyi, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kembali kepada fokus saudagar tadi. Saudagar haruslah orang yang fokus, katakan amin. Fokus artinya itu terarah gitu ya. Dia harus cekatan atau terampil, membuat planning. Ya, pergi ke kota Anu, katanya tadi itu planning dia. Menyusun timetable yang jelas, kami akan tinggal di sana setahun, kata dia. Dan kami akan berdagang, katanya. Berarti dia mempunyai breakdown kegiatan yang akan dilakukan. Dan juga goal yang jelas, yaitu kami mendapat untung atau profit. Saudagar itu, businessman itu, tapi juga bukan saudagar. Politikus lah, artis lah. Dan semua profesi saya kira haruslah seperti saudagar ini. Cermat melakukan sesuatu. Cermat mengelola bukan saja sumber daya, tapi juga mengelola waktu dan bahkan mengelola diri sendiri. Mengelola emosi, self-management gitu ya. Haleluya. Maka saya sampaikan langsung kepada dalam segala hal, at all, kita harus melibatkan Tuhan. Kita pengusaha nggak boleh mengandalkan keterampilan kita saja, saran para penasehat saja. Semua profesi demikian, saudaraku. Orang Kristen itu harus ditandai dalam hal mereka melibatkan Tuhan sebegitu rupa dalam seluruh urusan-urusan hidupnya. Sebab di ayat 15 tadi berkata, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Berarti yang terpenting di sini bukanlah planning saya, bukanlah breakdown kegiatan saya, bukanlah activity saya, bukanlah tujuan yang saya buat, saya tetapkan, tetapi apakah kehendak Tuhan? Apakah rancangan Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam hal hidup saya ini? Maka orang Kristen, saya anjurkan, saya serukan, pengusaha Kristen, politisi Kristen, ya tentu juga pertama-tama kita para gembala gereja. Dibedakan dari dunia ini dalam satu hal, yaitu kita melibatkan Tuhan dalam semua urusan. Bukan hanya melibatkan Tuhan, kita harus lead by God. Bisnis kita dipimpin oleh Tuhan. Ya kalau politisi ya silakan ya, kampanye kita dipimpin oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kita dipimpin oleh Tuhan. Sebab seberapa hebat kita merencanakan hidup kita. Seberapa hebat kita menjangkau masa depan yang kita bayangkan itu. Kita tidak berpengalaman akan hari besok, bukan? Tuhan berpengalaman. Tuhan tahu. Sama hebatnya pengetahuan Allah tentang masa lalu dengan masa depan, saudaraku. Sebab seluruh waktu ada di tangan Tuhan. Maka saya promosikan lagi nih, theopreneurship pasti lebih baik daripada entrepreneurship. Jangan ragu libatkan Tuhan dalam urusan hidupmu. Kadang-kadang kita dengar di luar sana, kalau kita menjadi pengusaha, kalau melibatkan Tuhan payah katanya. Sebab nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu, katanya. Tapi saya mau berkata, saudaraku,
Alkitab tidak anti dunia usaha. Para pengusaha banyak di dalam Alkitab itu. Dan ketika mereka menjalankan dengan pimpinan Tuhan, mereka lebih baik daripada orang-orang lain, saudaraku. Jadi yang dipimpin oleh Tuhan pasti lebih sukses daripada yang dipimpin diri sendiri. Apalagi hanya dipimpin oleh meniru orang lain. Haleluya. Saudaraku, saya ulangi lagi, libatkanlah Tuhan dalam segala hal. Ada penekanan tambahan di ayat 15 tadi, begini katanya. Seharusnya kamu berkata, katanya, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup. Kata hidup baru dilanjutkan dengan berbuat ini dan itu. Jadi kira-kira ini mau mengatakan, bukan saja bisnis kita yang melibatkan Tuhan, bukan saja studi kita melibatkan Tuhan, bukan saja pelayanan kita melibatkan Tuhan, bukan saja gereja kita melibatkan Tuhan, tapi hidup kita. Sama-sama katakan hidup kita. Diri sendiri. Dengan segala urusan yang ada di dunia ini, lebih lagi itu, urusan personal kita melibatkan Tuhan. Bukan saja hanya urusan-urusan di luar rumah, bukan saja urusan-urusan di dalam keluarga, tapi urusan-urusan paling dalam dari diri kita, melibatkan Tuhan. Itulah hakikat dasar daripada theopreneurship. Tuhan diam di dalamku, Dia yang memimpin aku. Dia mengajari aku, Dia penasehatku, saudaraku. Nah, saudara tadi hanya bicara business as usual, tetapi Yakobus di situ mengajarkan melampaui normal bisnis karena seluruh hiduplah yang harus dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudaraku, maksud lebih lanjut daripada Yakobus adalah supaya Tuhan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau tadi kan saudagar yang disebut oleh Yakobus, dia berkata kami akan pergi ke kota X, kami akan tinggal di sana dalam durasi 1 tahun, kami akan melakukan dagang atau aktivitasnya adalah berbisnis dan tujuannya mendapat untung. Nah, itu normal bisnis. Tapi theopreneurship sedang menyampaikan gagasan, saudaraku, bukan saja untung tujuan hidup kita, bukan saja populer tujuan hidup kita, bukan saja katakanlah profit, tapi Tuhan itulah tujuan hidup kita. Maka disebut jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Berarti the whole life. Bukan saja urusan usaha, bukan saja urusan perjalanan, bukan saja urusan studi, bukan saja urusan pacaran, menikah, punya anak. Tapi bahkan seluruh diri saya ini berurusan dengan Tuhan. Dialah yang kulibatkan dalam hidupku, sekaligus Dialah tujuan hidupku. Jadi bisnis, atau mungkin saudara politisi, artis, konten konten kreator, apapun profesimu, semua profesi kita hanyalah point of contact di mana kita berurusan dengan itu dan berurusan dengan Tuhan. Jadi jangan kita fokus satu-satunya adalah bisnis kita, kegiatan kita, bukan. Itu hanya point of contact di mana saya berurusan dengan Tuhan. Melalui bisnis itu aku melibatkan Tuhan, melalui bisnis itu aku belajar menjadikan Tuhan bukan saja idolaku, tujuan hidupku. Saya tiba pada bagian akhir renungan ini. Abraham menjadi contoh bagi kita. Kita harus seperti Bapak Abraham dalam hal yang satu ini, yaitu Abraham selalu membangun mezbah di mana saja dia berada. Nanti Bapak Ibu boleh self reading ya, dalam Kejadian 12 ayat 7, juga ada 8, Kejadian 13 ayat 4, juga 18, juga Kejadian 22 ayat 9. Seluruh ayat-ayat yang disebut tadi adalah cerita tentang Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa artinya Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan? Tuhanlah yang penting bagi dia. Sehingga apapun pencapaian dia, apapun situasi dia, yang dikerjakan Abraham adalah di mana saja dia berada, apapun keadaannya, dia ingat Tuhan. Dia dirikan mezbah, tempat pertemuan dia dengan Tuhan, saudaraku. Maka Ibrani pasal 11 ayat 8 dan 10, kita tidak baca sekarang. Silakan, memang
Di renungan kan tidak semua ayat harus dibaca karena waktu kita pendek. Tapi maksud daripada Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 ini, bahkan seluruh kitab Ibrani pasal 11 itu, kalau mau kita perluas, ialah di situ digemakan bahwa meskipun Abraham itu sudah berada di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, artinya makmur negeri itu, itulah negeri yang indah, berlimpah susu dan madu, ya. Namun hati Abraham tidak terpaut pada kelimpahan negeri itu, keindahan negeri itu, kemegahan negeri itu, tidak. Melainkan hati Abraham terpaut kepada suatu tanah air lain lagi, bukan tanah air perjanjian itu, tapi tanah air sorgawi. Matanya tertuju ke sorga, saudaraku. Sehingga sampai dikatakan di kitab Ibrani 11 itu, maka sekalipun itu di Abraham sudah sampai di tanah perjanjian, ia berlaku seolah-olah orang asing. Dia menumpang sebagai pendatang di situ. Dia tidak merasa sebagai pribumi di situ, tidak merasa sebagai menetap di situ. Sebab sasaran itu adalah sasaran antara, sasaran terakhir dan menetap adalah Tuhan dan sorga. Maka saudaraku, saya mau berkata, marilah kita mulai menyerap istilah baru ini, theopreneurship. Ini bukan hanya untuk dunia gereja, kami para pendeta gembala, tapi juga bagi para usahawan, politisi, YouTuber, artis, apa sajalah profesi kita. Marilah kita kelola semua kehidupan kita ini dengan Tuhan berada di dalamnya. Dan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Promosi saya yang ketiga kali, theopreneurship pasti lebih baik daripada entrepreneurship. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami hari ini, kiranya dapat menginspirasi kami dan menancapkan tonggak baru dalam hidup kami, menetapkan pada diri kami. Kami mau melibatkan Tuhan dalam segala urusan kami. Engkau ada di dalam seluruh sisi hidup kami. Bukan saja melibatkan Engkau. Kami mau menetapkan Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah yang menjadi hasrat hati kami terdalam. Dunia ini, kegiatan di dunia ini, bisnis, politik, atau apapun yang menjadi profesi kami, itu hanyalah point of contact di mana kami mengalami proses di dalam Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi seorang yang melekat dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Itu lebih baik daripada segala yang mungkin kami capai lepas dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan, bahkan hari-hari yang selanjutnya terus kami akan jalani. Marilah Tuhan Engkau membimbing kami selalu melibatkan Engkau dan menjadikan Engkau nomor satu bagi hidup kami. Engkaulah yang memberkati kami dan kami siap menerimanya. Mari buka hatimu saudaraku, tadahkan tanganmu dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita, anugerahnya di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, tidak ada jalan lain. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini, esok sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita sepakat berkata, Amin. Tuhan berkati.